Assalamualaikum, selamat datang di channel Ashifa Vlog. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu dukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara memasak jengkol rendang yang benar-benar enak, mudah dan juga simple. Buat teman-teman pemula anti gagal, yuk simak video ini sampai selesai. Apa saja bahan yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara pembuatannya, ini dia. Pertama-tama siapkan jengkol. Di sini pilih jengkol yang benar-benar udah tua atau matang seperti ini ya teman-teman. Takaran yang saya gunakan adalah 1,5 kg yang sudah siap dikupas luarnya. Jengkol yang benar-benar udah matang supaya tidak pahit dan anti gagal. Bersihkan semuanya, langsung saja di sini kita merebusnya. Trik yang kedua supaya tidak bau yaitu masukkan 2 sendok makan garam. Dan di sini rebus sampai benar-benar matang. Rebus jengkol benar-benar sampai matang. Di sini saya merebusnya benar-benar lama, kira-kira sampai 3 jam dan menambahkan air 3 sampai 4 kali. Dan kalau sudah matang, diamkan selama 15 menit. Setelah jengkolnya dibersihkan, diamkan kembali selama 15 menit seperti ini. Dan kita akan menggepreknya. Ini dia jengkolnya sudah siap saya geprek seperti ini. Sambil menunggu kita siapkan bahan dasarnya, yaitu bahan bumbu untuk kita menggiling. Bumbu-bumbu untuk kita menggiling terdiri dari 12 cabai kering ukuran besar, 15 cabai merah segar, 18 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1,5 sendok makan ketumbar, 2 biji kemiri dan 1 ruas lengkuas 3 cm, 1 ruas jahe kira-kira 3 cm. Siapkan juga bahan menumis atau rempah lain untuk kita menumis seperti 1 tangkai daun kunyit, 2 daun salam, 3 daun jeruk, serai 2 batang yang udah siap digeprek, lengkuas diiris potong sesuai selera. Boleh juga di skip lengkuasnya karena kita sudah memasukkan dalam bumbu pergilingan. Siapkan juga 2 buah kelapa ukuran besar seperti ini. Parut isi bagian dalamnya, jadikan santan. Saya menggunakan santan di sini 1,5 liter santan kental dan santan cair saya gunakan 1,5 liter. Sesuaikan dengan jengkol supaya kuahnya banyak. Dan ini dia bumbu-bumbu pergilingannya sudah siap kita blend atau giling beserta rempah untuk kita menumis. Panaskan wajan, di sini masukkan segera perjengkol-jengkolan yang udah siap kita bersihkan dan geprek tadi. Masukkan juga bumbu rempah seperti daun kunyit, serai, daun salam dan daun jeruk. Di sini segera kita masukkan bumbu yang sudah kita giling tadi. Masukkan sampai habis. Kalau sudah, di sini kita langsung memasukkan santan cair dan juga santan kentalnya sekaligus. Lalu aduk-aduk saja secara perlahan-lahan, gak usah terburu-buru supaya santan dan juga bumbunya tercampur rata. Di sini tidak boleh ditinggalkan begitu saja supaya kuahnya bagus dan santannya tidak pecah, sesekali diaduk. Dan kita lakukan seterusnya. Ini dia kuahnya sudah meletup-letup, sudah panas mendidih. Kalau sudah seperti ini, kuahnya sudah mendidih, sesekali kita tetap mengaduk-aduknya. Dan kalau diperlukan segera kita tambahkan garam. Di sini saya menambahkan sedikit garam, kira-kira 2 jumput garam. Seperti ini saya masukkan setara dengan 1 sendok makan. Aduk-aduk kembali secara perlahan dan jika diperlukan masukkan juga sedikit perasa. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh. Cukup sedikit saja supaya terasa kuahnya lebih gurih dan nikmat. Gak usah terlalu banyak karena di sini kita masak jengkol rendang. Kuahnya sudah cenderung gurih dan ada sedikit manis-manisnya. Dan ini dia kuahnya sudah menyusut.
Airnya sudah banyak berkurang dan kuahnya sudah terlihat banyak mengeluarkan minyak. Di sini kita aduk-aduk saja sesering mungkin sesekali. Kuahnya sudah mulai mengental dan jengkolnya juga sudah mulai empuk. Dan ini dia, rendangnya sudah sangat mengental, kuahnya sudah menyatu dengan jengkolnya. Jengkolnya juga sudah empuk. Di sini sudah sesuai dengan selera saya. Kalau ingin lebih mengental, kita masaknya lebih sedikit lama lagi. Kalau ingin banyak kuah, kita sudah boleh matikan segera ya. Dan ini dia, rendangnya sudah sesuai dengan selera saya. Langsung saja kita matikan kompor, diamkan selama 15 menit. Dan langsung saja kita siapkan mangkok, segera kita sajikan. Rendang jengkolnya sudah siap untuk disajikan. Dan ini paling enak kita nikmati dengan nasi yang masih hangat-hangat. Oh ya teman-teman, selamat mencoba ya. Apabila bermanfaat, mohon di like, subscribe, and di share ke teman-teman yang lain. Dan boleh juga di komen-komen ya, kita sharing-sharing. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.